Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai macam hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke materi keanekaragaman makhluk hidup, ya. Jadi memang makhluk hidup itu beraneka ragam, termasuk kita, ya. Kita juga termasuk jenis dari makhluk hidup tersebut. Pengertian keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup meliputi perbedaan bentuk, ukuran, warna, dan sifat antar spesies, populasi, dan ekosistem. Ini mencakup variasi genetik dalam satu spesies, perbedaan antar spesies, serta variasi ekosistem. Keanekaragaman ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu terlihat ada sebuah gambar harimau, ya, harimau. Harimau yang memang di sini kita lihat warnanya, kemungkinan ini ya lorengnya oranye ya Bapak Ibu ya. Nah, ada beberapa jenis harimau, ya ada beberapa jenis harimau, itu juga termasuk dari keanekaragaman jenis makhluk hidup. Jadi tidak hanya warna ini saja yang ada, ya, ada hitam dan putih juga sama ada, ya. Itu dari jenis salah satunya. Kemudian kalau misalkan contoh makhluk hidup yang lain, kucing, ya kucing. Contoh di rumah saya ada 4 kucing dengan warna yang berbeda, ya dengan warna yang berbeda. Jadi setiap keturunannya itu selalu berbeda, ya selalu berbeda. Padahal kalau melihat itu yang jantannya atau jalunya itu hanya itu saja warna kuning, tapi anaknya ada yang berwarna putih abu, ada yang berwarna yang lain, ada yang berwarna kuning saja, kuning putih. Itu sangat bagus, ya itu sangat bagus. Kemudian ada jenis keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama ada keanekaragaman genetik. Variasi gen dalam spesies menyebabkan perbedaan sifat antar individu, seperti ukuran, warna, bentuk pada kucing ras, atau variasi bentuk pada rasa pada berbagai varietas buah mangga. Kemudian ada juga keanekaragaman jenis. Di sini ada gambarnya komodo, Bapak Ibu ya. Keanekaragaman terlihat pada perbedaan spesies dalam ekosistem, seperti hutan tropis yang memiliki hewan seperti harimau, burung cendrawasih, dan kera, serta tumbuhan seperti pohon jati dan anggrek. Kemudian ada keanekaragaman ekosistem. Ya, variasi antar ekosistem melibatkan interaksi makhluk hidup dengan lingkungan fisik yang berbeda, seperti ekosistem hutan hujan, padang rumput laut, dan gurun yang masing-masing memiliki karakter makhluk hidup di alam unik tersebut. Ya, itu jenis keragaman makhluk hidup. Ada keanekaragaman genetik di sini, Bapak Ibu. Ya, yang pertama, contoh variasi genetik pada satu jenis makhluk hidup dapat dilihat pada perbedaan sifat antar individu dalam satu spesies. Ya, tadi saya menjelaskan tentang kucing yang ada di rumah, keempat kucing tersebut dengan warna yang berbeda. Padahal itu semuanya dilahirkan dari satu ekor kucing yang ada di sana, tapi memiliki warna atau sifat genetik yang berbeda. Di sini contohnya anjing ras seperti Golden Retriever, Bulldog, dan Chihuahua. Ya, Chihuahua. Yang saya tahu hanya Bulldog saja karena sering mendengar istilah Bulldog. Chihuahua ini contohnya ada gambarnya yang telinganya itu lucu ya kelihatannya. Tapi kalau misalnya menurut Islam, anjing selucu apapun itu tetap najis mughaladhoh ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada kucing. Kucing domestik memiliki variasi warna bulu, putih, hitam, orange, belang, panjang bulu, pendek atau panjang, serta pola bulu tortoisesel, tabi, dan solid. Itu pada kucing. Kemudian anggrek. Anggrek memiliki banyak variasi genetik yang menghasilkan berbagai warna, bentuk bunga, dan adaptasi pada habitat yang berbeda,
seperti anggrek bulan, ya, Phalaenopsis amabilis, dan anggrek hitam, Coelogine pandurata, ya. Itu nama ilmiahnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian keanekaragaman jenis hewan. Di satu ekosistem hutan terdapat berbagai spesies hewan seperti harimau, gajah, rusa, burung hantu, dan ular. Itu sebuah ekosistem, ya, sebuah ekosistem. Baru nama hewannya saja. Tumbuhannya juga termasuk ekosistem, Bapak Ibu. Ada rumput, ada misalkan tumbuhan bambu, ada tumbuhan jati, ada tumbuhan yang lainnya. Itu semua termasuk ekosistem. Kemudian yang keduanya tumbuhan. Di satu ekosistem padang rumput, kita bisa menemukan rumput-rumputan, semak, dan pohon akasia. Ya, itu misalkan di padang rumput. Jadi kita bisa melihat jenis tumbuhan rumputnya berbagai macam, ya, berbagai macam. Dan salah satunya di situ ada rumput-rumputan, ada semak, dan pohon akasia. Kemudian yang ketiganya mikroorganisme. Di lingkungan tanah terdapat beragam jenis bakteri dan jamur yang membantu mengurai penguraian bahan organik. Keanekaragaman ekosistem. Yang pertama, habitat, tempat tinggal spesies seperti hutan, padang rumput, lautan, sungai, dan gurun. Kemudian komunitas, kumpulan spesies yang hidup di dalam habitat tersebut dan berinteraksi satu sama lainnya. Kemudian proses ekologis. Interaksi antara komponen dan probiotik dan abiotik yang mencakup rantai makanan, siklus nutrisi, dan aliran energi. Nah, di sini contoh keanekaragaman hewan, ada contohnya mamalia. Mamalia itu hewan yang menyusui. Mamalia memiliki ciri khas seperti tubuh berbulu atau berambut dan menyusui anaknya. Kemudian burung. Burung memiliki kemampuan terbang dan memainkan peran penting dalam penyerbukan dan penyebaran biji. Reptil, hewan ini biasanya berdarah dingin dan memiliki kulit bersisik. Serangga yang memiliki peran penting dalam penyerbukan, penguraian, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Contoh keanekaragaman tumbuhan, ada tumbuhan hutan tropis, di sini dapat terlihat pada bagian daun, bisa kita lihat ya, tumbuhan gurun itu ada kaktus, kemudian tumbuhan pegunungan, tumbuhannya dapat bertahan kondisi suhu rendah dan tanah berbatu, kemudian tumbuhan mangrove, ini yang berada pada jalur pantai ya, tumbuhan mangrove itu. Itu semua Bapak Ibu materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.